Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu bagaimana sehat ya? Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak. Pak Osim, sehat Pak Osim? Alhamdulillah Pak, sudah mendingan. Iya, Alhamdulillah. Udah bisa jalan Pak Osim? Belum, nunggu 3 bulan. Terus kemarin gimana ininya untuk tag videonya? Tapi bisa lah, lancar. Eh, diizinkan sambil duduk, Oh gitu, Alhamdulillah kalau gitu. agak ya ada sedikit jalan-jalannya guna pakai tongkat. Hmm, Baik Bapak Ibu semuanya, tentunya kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan ya setidaknya dua kegiatan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah mengerjakan modul-modul yang ada di dalam PMM, kemudian membuat jurnal ataupun hasil nyatanya, dan kemarin juga Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan kegiatan UKIN ya Bapak Ibu semuanya, dan nanti yang ada di depan bahwasanya Bapak Ibu akan melaksanakan ujian UTBK. Berarti ini adalah eh, langkah terakhir Bapak Ibu semuanya agar nanti Bapak Ibu akan mendapatkan suatu gelar yaitu guru yang berprofesional. Jikalau memang mendapatkan suatu tambahan Bapak Ibu ya, nominal tambahan berarti itu adalah eh, ya apa namanya suatu apa tambahan ya Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya, dan itu adalah suatu reward buat Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mengerjakan TO ya? Sudah, Pak. Tapi Sudah coach. Sudah coach. hasilnya masih Sudah. lumayan. Oke, coba deh, boleh di chat room. Silakan Bapak Ibu tulis sudah berapa kali mengerjakan TO-nya. Boleh tulis di chat room. Oke, Pak Hosim sudah 3 kali, Bu Khairunisa 2 kali, Bu Diah 2 kali, Bu Dini 2 kali, Bu Endang 4 kali, Bu Cahara 3 kali, Bu Bian 1 kali, Bu Nurul Atika 1 kali. Oke, ya sebentar Bapak Ibu ya, saya ada telepon dulu. Baik Bapak Ibu semuanya, eh, Bapak Ibu, saya anjurkan Bapak Ibu untuk mengerjakan TO sesering mungkin Bapak Ibu ya, sebanyak mungkin ya. Karena pengalaman Bapak Ibu dari piloting 1 dan 2 itu soalnya itu mirip ya Bapak Ibu ya. Ada soal yang memang hanya diganti saja soalnya tapi tipenya sama. Dan ada juga bahwasannya apalagi di apa namanya tahap 2 itu banyak beberapa soal yang sangat mirip ya, sangat mirip pada TO. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu semuanya untuk ya untuk mengerjakan TO berulang-ulang Bapak Ibu ya. Karena memang pada dasarnya pada piloting ini Bapak Ibu semuanya dipermudah ya Bapak Ibu semuanya dipermudah oleh Kemendikbudristek. Dan ini juga kita tidak tahu apa bahwasannya untuk PPG tahun depan
apakah sama sistemnya piloting atau tidak ya. Karena memang sekarang eh, kan Kemendikbudnya juga eh, sudah berganti Bapak Ibu ya. Ya mungkin sepertinya nanti ada perbedaan-perbedaan. Baik, Bapak Ibu, saya izin Bapak Ibu ya untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, sambil saya persiapkan untuk share screen, Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mendownload ya untuk ataupun menginstal Exambro aplikasi untuk UTBK-nya ya sudah ya. Sudah Pak, kemarin juga sudah sempat melakukan simulasi. Alhamdulillah berarti sudah ada beberapa yang sudah simulasi ya. Sebentar. Saya besok, Coach. Baik, Bapak Ibu sudah tampil belum PowerPoint saya Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Oke, sebentar. Sudah layar penuh Bapak Ibu ya? Sudah judulnya di Bapak Ibu, apakah tips dan trik sukses ujian tertulis UKPPG? Sudah Iya. Pak. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita akan membahas ya Bapak Ibu bagaimana tips dan trik ujian nanti Bapak Ibu untuk TBK. Dan ini juga sudah saya pernah Bapak Ibu tahun-tahun kemarin dan saya coba nanti disimulasikan ya Bapak Ibu. Kita juga nanti akan berlatih bagaimana kita memprediksi jawaban-jawaban jikalau memang kita tidak tahu jawabannya. Bapak Ibu di sini ujian tertulis UKPPG piloting Bapak Ibu pada tahun 2024 ini merupakan gerbang menuju program pendidikan profesi guru ya. Jadi ini adalah salah satu Bapak Ibu langkah Bapak Ibu satu kali lagi dan menuju goals nanti untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi manfaatkan Bapak Ibu UTBK ini sebaik mungkin ya. Tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat komputernya ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga jangan sampai Bapak Ibu jaringan ya, jaringan silakan Bapak Ibu untuk pengalaman alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya jika lo tidak menggunakan WiFi untuk WiFi-nya menggunakan HP lain Bapak Ibu ya, jangan menggunakan HP yang berbarengan dengan Zoom ya. Nanti dikhawatirkan cepat panas, akhirnya nanti ada loss WiFi terhadap laptopnya. Ya, alhamdulillah di kelas saya sebanyak 33 Bapak Ibu kelas tahap 2 lulus Bapak Ibu dan hanya satu orang Bapak Ibu yang tidak lulus. Kenapa tidak lulus beliau itu? Jadi beliau itu ada loss di jaringannya Bapak Ibu. Jadi beliau itu dia tidak tahu kalau jaringannya terputus, kemudian beliau mengerjakan terus ya, mengerjakan terus. Kurang lebih uh, lebih dari 10 menit. Jadi Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu nanti ada kendala-kendala, ya, itu biasanya itu pengawas itu memberikan waktu maksimal itu 10 sampai 15 menit. Kalau misalkan lebih, berarti secara tidak langsung Bapak Ibu sudah gugur, ya, atau dinyatakan tidak lolos. Nah, nah itu dialami oleh kelas saya pada tahap 2 yang kemarin pengumumannya. Ada satu orang yang nggak lolos karena seperti itu. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu persiapkan dengan baik ya segala sesuatu halnya, jangan sampai nanti ada problem ataupun yang lainnya. Nah di sini Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah pahami materi ujian Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya berikan pendahuluan dulu Bapak Ibu ya, berikan motivasi kepada Bapak Ibu semuanya sebelum kita langsung kita membahas soal dan tipsnya. Yang pertama Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu harus fokus pada materi yang akan ujikan, ya seperti pedagogik, kepribadian ataupun
ke profesionalisme gurunya. Nah, jadi nanti ada 3 tipe soal yang nanti akan Bapak Ibu hadapi. Kemudian strategi pembelajaran, ya. Nah, Bapak Ibu di sini setidaknya harus menguasai berbagai strategi pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi Bapak Ibu harus paham model-model pembelajaran, kemudian pendekatannya apa, ya. Ya, minimalnya Bapak Ibu semuanya harus memahami yang ada di modul PMM yang Bapak Ibu pelajari. Ya, contoh di modul 1 itu kan tentang asesmen, ya Bapak Ibu semuanya. Itu kan ada apa namanya itu? Pendekatan TART, ya Bapak Ibu, diferensiasi, kemudian CRT dan sebagainya. Itu minimalnya itu wajib Bapak Ibu harus paham, ya, poin-poinnya. Kemudian juga nanti tentang sosial emosional dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu harus paham, ya. Dan biasanya yang sering muncul Bapak Ibu yaitu modelnya itu PBL ataupun PJBL, ya. Yang memang di dalam UKIN juga itu nilai yang paling tinggi yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya jam sebelumnya, bahwasanya yang pertama adalah PJBL, ya. Kemudian PBL. Itu ketika Bapak Ibu menggunakan model itu, maka nilainya akan lumayan tinggi ya di dalam pembuatan UKIN. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Bapak Ibu harus pelajari kurikulum terbaru dan standar kompetensi guru serta implementasi dalam pembelajarannya. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya, kurikulum kita menekankan kepada peserta didik, ya. Jadi pendidikan berpusat kepada peserta didik. Jadi ya di mana pendidikan itu ya biasanya itu berdiferensiasi, kemudian juga adanya sosial emosional, ya. Jadi kita harus paham. Dan Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum 13 itu biasanya sekarang soal-soal itu ya tertuju kepada kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu pelajari saja tentang eh, bagaimana kurikulum Merdeka, modul ajar dan sebagainya. Kemudian juga asesmen. Biasanya nanti ada asesmen cara menilai ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menilai siswa misalkan menggunakan asesmen eh, awal ya, diagnostik dan sebagainya. Ataupun formatif itu juga biasanya nanti ada di dalam soal ya. Jadi Bapak Ibu pahami metode penilaian yang beragam mulai dari penilaian hasil belajar hingga penilaian prosesnya ya. Biasanya kalau penilaian hasil belajar itu kan kognitif mungkin ya. Kemudian untuk yang penilaian proses bisa formatif ataupun lain sebagainya ataupun afektif ataupun psikomotorik. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya berlatih soal ya. Jadi saya sering Bapak Ibu mencanangkan bahwasanya Bapak Ibu silakan latihan soal sebanyak mungkin ya untuk mengerjakan tryout-nya ya. Berulang dan berulang. Kenapa demikian? Karena semakin kita banyak berlatih, maka kita akan mengetahui tata letak ataupun kunci-kunci di dalam soal tersebut sehingga kita bisa memutuskan apa itu jawaban yang tepatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini soal latihan resmi, ya gunakan soal-soal latihan resmi dari LPTK ataupun dari Kemendikbud untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu semuanya ya. Ya, ataupun juga silakan Bapak Ibu lihat dari YouTube ataupun soal-soal yang beredar, dan saya juga pernah ngirim Bapak Ibu ya, di situ kan ada soal simulasi ya, ada beberapa link, di situ Bapak Ibu bisa mengklik dan di situ jadi ada jawabannya juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa berlatih di situ. Kemudian Bapak Ibu, soal simulasi, nah itu yang TO itu Bapak Ibu semuanya, ikuti simulasi ujian untuk mensimulasikan kondisi ujian yang sebenarnya dan melatih manajemen waktu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya silakan ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu TO, eh, kalau memang di apa namanya di aplikasi tidak ada timernya, Bapak Ibu mentimerkan sendiri ya berapa waktunya dan sebagainya. Kemudian juga seberapa lama Bapak Ibu mengerjakan studi kasusnya ya.
Kemudian analisis kelemahan. Identifikasi area yang perlu ditingkatkan setelah latihan, kemudian fokus pada materi tersebut. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan soal, "Loh, ini saya belum paham nih." Ya, Bapak Ibu silakan ditulis. Saya kurang paham, misalkan di bagian pedagogiknya atau apa dan sebagainya. Ya, maka Bapak Ibu difokuskan di situ. Dan Bapak Ibu juga boleh silakan memfoto ya soal-soal tersebut buat nanti belajar. Kemudian manajemen waktu Bapak Ibu semuanya, rencanakan waktu. Bapak Ibu bagi waktu secara efisien untuk setiap bagian soal. Jangan terlalu lama di satu soal. Ya, jadi kalau misalkan ada satu soal yang sangat susah, memang terkadang kita fokus pada satu soal, akhirnya dibaca lagi, diulang lagi dan seterusnya. Jadi kita habis pada satu soal tersebut, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau memang soal itu susah, lebih baik tinggalkan, lanjut ke soal berikutnya. Ya, karena kan nanti di itu juga ada tampilan Bapak Ibu ya, ada tampilan kotak-kotak yang warna hijau ataupun biru mungkin ya, ataupun nanti kalau misalkan kita ragu-ragu biasanya warna kuning. Itu silakan Bapak Ibu bisa dilihat ya nanti di sana ya. Kemudian maksimalkan waktu, kerjakan soal yang sudah terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan diri dan momentum ya. Jadi kalau memang tadi sekiranya soal-soal susah, lebih baik kita tinggalkan dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita bergelut pada soal-soal, hanya satu soal, akhirnya kita pusing, stres, dan jenuh, maka untuk soal-soal berikutnya kita sudah malas Bapak Ibu semuanya. Ya, padahal soal selanjutnya ternyata mudah dan gampang. Ya, karena kita bergelut hanya pada satu soal dan membuat kita jenuh, akhirnya di situ turunlah kepercayaan diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya ya udahlah, saya akan soal-soal saya kerjakan asal-asalan dan sebagainya kayak gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, kelola stres. Ya, tetap tenang dan fokus, jangan panik jika menghadapi soal yang sulit. Ya, jadi masukkan ke dalam alam bawah sadar Bapak Ibu semuanya bahwasannya Bapak Ibu itu bisa. Ya, Bapak Ibu bisa dan yakin Bapak Ibu adalah harapan keluarga Bapak Ibu semuanya, suami, istri, ya berharap kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sukses. Ya, ya mungkin secara tidak langsung dengan adanya Bapak Ibu nanti lulus, berarti kan eh, ya ini kan hadiah ya, reward ya. Nanti masa depan Bapak Ibu semuanya, ya mungkin keadaan keluarga semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu di sini teknik mengerjakan soal ya. Di sini Bapak Ibu baca soal dengan cermat Bapak Ibu semuanya ya. Pahami instruksi dan pertanyaan dengan seksama. Ingat Bapak Ibu jangan terburu-buru ya. Jadi yang penting kita baca soal dengan cermat ya. Kemudian cari kata kunci Bapak Ibu ya. Identifikasi kata kunci dalam soal untuk membentuk pencari jawaban yang tepat. Biasanya kata kunci itu ada di awal, ada di awal kalimat dan di akhir kalimat ya. Kemudian eliminasi pilihan. Jadi hilangkan pilihan yang tidak relevan atau salah sehingga memudahkan pemilihan jawaban. Jadi nanti di soal itu ada jawaban salah benar Bapak Ibu ya. Dan itu biasanya jawabannya lebih dari satu jawaban. Nah ini Bapak Ibu semuanya, jika ada soal, deskripsi atau cerita yang panjang, baca terlebih dahulu pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan ada cerita ataupun apapun itu, alangkah baiknya kita baca dulu pertanyaannya. Sehingga nanti ketika kita sudah membaca pertanyaannya, kemudian kita membaca, oh ya ternyata maksud dari pertanyaan itu apa. Jadi kita bisa menandai, oh iya maksudnya ini dari pertanyaan tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membaca dulu soal, kemudian pertanyaannya lagi, saya yakin Bapak Ibu akan pasti mengulang lagi, ya, mengulang lagi pertanyaan biasanya ataupun yang deskripsi ataupun cerita itu pasti akan diulang lagi, ya. Jadi silakan Bapak Ibu baca dulu pertanyaannya. Kemudian cari jawaban yang memprioritaskan kepentingan umum lembaga ataupun instansi, ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir untuk mengerjakan soal-soal UTBK ini adalah berpihak kepada Bapak Ibu sendiri, tidak.
Jadi kita harus berpihak kepada orang lain, kepada umum ataupun lembaga ataupun instansi kita. Ya. Karena itu nilainya besar Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan soal-soal itu setiap pilihan option itu ada nilai-nilainya. Ya, dari 1, 2, 3 sampai 5. Jadi seperti uh, post test saja Bapak Ibu ya, post test Bapak Ibu ketika mengerjakan di modul-modul PMM. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita mengerjakan soal UP di sini, waspadai soal jebakan seperti kata kecuali, melainkan, dan lain-lain. Ya, jadi biasanya eh, di soal itu kan kecuali, tapi kita memilihnya yang bukan kecuali, tapi kita memilihnya yang benar. Ya, jadi waspadai Bapak Ibu semuanya. Ya, pahami dan cermati. Kemudian waspadai juga jawaban jebakan seperti kata atau kalimat, semua jawaban benar atau salah, sinonim, antonim, dan lain-lainnya. Kemudian terkadang satu nomor soal berserta jawabannya berhubung dengan nomor soal yang lainnya. Jadi berkesinambungan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian jika bimbang cari jawaban yang mendekati benar atau yang paling berbeda ya. Jadi kalau Bapak Ibu bimbang ya alternatifnya cari yang berbeda ya Bapak Ibu semuanya dan mendekati benar. Kemudian jika ada soal yang sangat sulit dan benar ataupun tidak tahu jawabannya, tinggalkan dulu Bapak Ibu semuanya, kerjakan yang mudah dan jika ada penanda ragu-ragu, tandai dengan ragu-ragu ya. Dan nanti ketika sudah selesai ataupun ada waktu, Bapak Ibu bisa mengulanginya lagi ya, mencari jawaban yang paling tepat atau yang benar. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, tetap sehat dan bugar Bapak Ibu, karena apalagi sekarang cuacanya ekstrim Bapak Ibu semuanya, ya. Bapak Ibu tinggal satu tahap lagi, ya mungkin eh, minggu-minggu ini karena ya Bapak Ibu, Bapak Ibu menyelesaikan ujian, jadi Bapak Ibu harus tetap sehat dan bugar, ya. Cukup istirahat Bapak Ibu, tiduri cukup agar tubuh dan pikiran tetap segar sehingga Bapak Ibu dapat fokus selama ujian. Kemudian konsumsi makanan sehat, makanan yang bergizi agar tubuh tetap berenergi dan terhindar dari kelelahan. Ya. Kemudian kelola stres, hindari stres yang berlebihan dengan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti olahraga ataupun hobi Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya saya mohon Bapak Ibu semuanya seperti yang diketahui sekarang cuacanya ekstrim dan sebagainya, Bapak Ibu wajib eh, istirahat yang cukup, tidurnya jangan malam-malam ya. Karena itu akan mempengaruhi Bapak Ibu stamina tubuh Bapak Ibu semuanya ataupun otak Bapak Ibu semuanya ya. Karena otak itu ketika dia akan menghadapi suatu ujian itu perlu ketenangan sebelum-sebelumnya ya. Perlu istirahat yang cukup sehingga nanti ketika digunakan otak kita siap untuk menghadapi segala hal apapun itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu harus percaya diri ya, memperkuat fokus dan konsentrasi ya. Jadi harus yakin bahwasanya Bapak Ibu bisa ya. Ingat Bapak Ibu semuanya, di dalam tubuh kita itu Bapak Ibu adalah 80% adalah air ya. Jadi kalau misalkan sugesti kita ya masuk ke dalam alam bawah sadar bahwasanya aduh saya kayaknya nggak mungkin deh bisa. Saya nggak percaya diri. Maka pada saat itu juga tubuh kita ya ya Bapak Ibu akan merekamnya itu tidak bisa. Bahkan mungkin pernah Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu, aduh saya kayaknya mau sakit deh, nggak enak badan dan sebagainya. Maka ketika kita berasumsi seperti itu, maka masuk ke alam bawah sadar kita, ya tubuh kita merekam masuk ke dalam otak, maka secara tidak langsung, secara bertahap-tahap kita nantinya akan sakit Bapak Ibu. Dan itu juga pernah saya lakukan dan memang betul nyata seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi 80% tubuh kita itu air, ya. Coba Bapak Ibu lihat di internet, ya. Struktur molekul air,
ya. Jadi ketika struktur molekul air itu dibacakan dengan kata-kata yang bagus, yang indah, ya, ataupun yang muslim, baca surat-surat, ya, dalam Al-Quran dan lain sebagainya, kemudian ditiupkan ke dalam air, maka struktur molekulnya akan indah dan bagus. Tapi kalau misalkan dengan kata-kata yang jelek, ya, kata-kata yang negatif ditiupkan ke dalam air tersebut, maka struktur molekulnya itu akan berantakan, kacau, bahkan ada beberapa yang hitam. Ya, jadi secara tidak langsung Bapak Ibu semuanya harus percaya diri dan yakin. Dengan adanya Bapak Ibu percaya diri dan yakin, maka di situ akan uh, mengakibatkan kekuatan dalam diri kita, ya, bahwasanya kita bisa. Kemudian Bapak Ibu semuanya, motivasi yang tinggi, meningkatkan semangat dan tekad untuk meraih hasil yang terbaik. Ya, Bapak Ibu semuanya adalah harapan keluarga Bapak Ibu semuanya, harapan anak-anaknya, harapan suaminya, harapan istrinya. Ya mungkin mereka berharap bahwasanya Bapak Ibu semuanya akan lulus dan nanti kehidupannya akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian mental yang kuat, ya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu membantu menghadapi tantangan ujian dengan tenang dan positif Bapak Ibu ya. Pokoknya segala sesuatu hal apa yang dibicarakan oleh orang-orang ataupun teman-teman Bapak Ibu semuanya, pokoknya Bapak Ibu dengarkan saja. Ya, ambil yang positifnya dan tetap tenang. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa menyiapkan menghadapi tantangan. Yang pertama kita tetapkan target, Bapak Ibu, memiliki target yang realistis dan spesifik untuk memotivasi diri Bapak Ibu semuanya. Ya, tentunya dalam hidup kita pasti Bapak Ibu semuanya mempunyai target. Ya, targetnya apa nih? Apa namanya? 2 bulan ke depan, ya. Kemudian 1 tahun ke depan dan sebagainya. Ya, jadi harus punya target. Kemudian strategi yang jitu, kembangkan strategi jitu untuk menghadapi setiap tipe soal. Ya, Bapak Ibu ya bisa belajar mandiri, bisa melihat YouTube ataupun dan sebagainya, yaitu bisa cara-cara yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian, tingkatkan pengetahuan, jangan berhenti belajar, dan terus perbaharui pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi bahwasanya ya kita walaupun seorang guru, kita tetap belajar Bapak Ibu semuanya, karena ya haruslah belajar ya sampai sepanjang hayat kita Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita tips dan triknya Bapak Ibu semuanya. Di sini alternatif Bapak Ibu, kita nanti akan bersama-sama belajar Bapak Ibu ya di dalam soal-soal bagaimana kita menjawab jikalau nanti kita tidak tahu jawabannya. Ya, di sini alternatif jika Bapak Ibu tidak tahu jawabannya. Oke. Di sini Bapak Ibu semuanya, terkadang kunci soal itu ada pilihan jawaban yang terpanjang. Ya, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya di situ Bapak Ibu tidak tahu jawabannya atau misalkan Bapak Ibu eh, mentok tinggal beberapa menit lagi, soalnya masih banyak. Nah, ini adalah alternatif jawaban Bapak Ibu ya. Tapi ini alternatif Bapak Ibu ya. Tapi saya tekankan untuk Bapak Ibu semuanya diharapkan Bapak Ibu ya membaca soal dulu ya dengan tenang, dengan cermat. Ya, ini hanya alternatif. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, di sini proses pembelajaran menurut pandangan teori konstruktivistik, yaitu usaha pemberian makna pengalaman peserta didik melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif peserta didik dengan diberikan kesempatan untuk mengemukakan idenya secara luas. Kemudian, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik. Ya, jadi biasanya ini Bapak Ibu teori konstruktivistik ya konstruksi itu biasanya kan membangun Bapak Ibu ya ataupun kata kuncinya ada membentuk Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini Bapak Ibu ya, ini kan jawabannya A ya. Nah, di sini guru mentransfer pengetahuan secara langsung. Ya, berarti ini bukan konstruktivistik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang C juga guru memberikan stimulus ya. Berarti bukan termasuk kategori stimulus berarti kan memberikan rangsangan ya.
Kemudian memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Ya, jadi hanya memahami, melihat bagaimana perkembangan mereka. Berarti sudah dalam prosesnya Bapak Ibu ya. Kemudian membimbing siswa. Berarti kalau membimbing siswa ya dalam keadaan sama proses. Nah, di sini untuk yang A, guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk membentuk membentuk pengetahuan sendiri melalui jalan pikiran atau cara pandang peserta didik ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Di sini kunci atau jawabannya adalah yang terpanjang Bapak Ibu semuanya ya. Nanti akan saya berikan juga contoh-contoh apakah benar atau tidak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini ketika diminta mengurutkan, kita bisa gunakan pola yang terbanyak Bapak Ibu semuanya. Nah, contoh di sini Bapak Ibu ya, diberikan langkah metode ilmiah secara acak. Peserta dapat mengurutkan dengan benar. Nah, di sini perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Ya, 1 sampai 8 ya, mengkomunikasikan hasil dan seterusnya sampai merencanakan percobaan. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya yang pembuat soal ini dia akan memberikan pengecohan ya, di mana pengecohan itu pasti mengarahnya adalah ke jawaban atau ke pola yang paling banyak ya. Coba kita lihat Bapak Ibu semuanya di sini dari option A, B, C, D, E. Ya. Nah, di sini yang paling banyak ada di C, D, E Bapak Ibu ya. 8 ada 3 kali. Kalau 2 hanya ada 2. Nah, berarti secara tidak langsung Bapak Ibu semuanya jawaban itu ada di C, D, E. Ya, ada di C, D, E. Nah, kemudian kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya berikutnya adalah lihat Bapak Ibu semuanya di sini. Saya lupa nggak bawa stylus pen ya. Nah, di sini yang 8, berikutnya 4, kayak sudah sama Bapak Ibu ya semuanya ya. Nah, kemudian yang ketiga 5, 3, 3. Mana yang paling banyak Bapak Ibu semuanya? 3 ya. Nah, berarti kita sudah berarti jawaban ini antara D dan E Bapak Ibu. Ya. Antara D dan E. Jadi kita sudah apa namanya? Bentar, saya izin minum dulu ya. Nah, berarti kita ketika kita sudah maju lagi ke huruf selanjutnya, berarti secara tidak langsung kita sudah bisa mengeliminasi untuk yang C ini Bapak Ibu ya. Berarti ini C bukan termasuk jawabannya. Berarti kita sudah bisa mengerucutkan di mana jawaban berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, lanjut ke yang bagian angka bagian keempat. Berarti ini kan tinggal 1 dan 7. Kita lihat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini untuk yang 1, 7 ini ya boleh deh Bapak Ibu semuanya kira-kira jawabannya yang benar yang mana Bapak Ibu antara D dan E. Sebelum saya kasih jawaban. Ya, silakan Bapak Ibu sambil kita mereview ya Bapak Ibu semuanya. Kira-kira mana Bapak Ibu antara D dan E? Jawaban E. Pak. Yang E, Pak. yang E. Yang Oke, kita cek Bapak Ibu ya. Nah, Bu, mohon maaf Bapak Ibu itu yang suaranya bocor, mohon di unmute. Nah, di sini Bapak Ibu tadi kan 8 ya, 4 berarti ini ya yang paling banyak. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiganya 3 ya. Berarti secara tidak langsung yang C sudah kita anulir Bapak Ibu. Oke, bentar. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini selanjutnya adalah di sini kan berarti kalau misalkan tadi C-nya sudah dianulir ya, apa namanya yang berarti kan selanjutnya adalah di ini ya yang keempat 1 dan 7. Kita cek Bapak Ibu antara balik 1 dan 7. Nah, ternyata di sini yang paling banyak adalah 7 Bapak Ibu semuanya ya. 7 semua 7. Hanya satu di sini. Nah, berarti betul Bapak Ibu semuanya. Berarti otomatis untuk jawaban yang paling benar adalah di E Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat mana pola yang terbanyak. Dan ini kalau misalkan Bapak Ibu semuanya lagi kepepet Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu memang waktunya sangat terbatas sekali bisa menggunakan hal tersebut.
Tapi kalau memang Bapak Ibu waktunya masih ada, silakan baca terlebih dahulu Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk tim pembuat soal, ya memang dia akan mengecoh di mana jawaban yang benar itu sama-sama mirip Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkadang pembuat soal bingung Bapak Ibu. Maka ketika ada pilihan jawaban semua benar atau semua salah, maka kemungkinan itu kuncinya. Ya, tapi saya ingatkan lagi, ini kalau misalkan Bapak Ibu semuanya bingung ya, dan ini agak ada lagi Bapak Ibu semuanya. Contoh di sini perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ya, di sini yang pertama, nah ini kan pertanyaannya dari pernyataan di atas yang merupakan refleksi. Berarti di sini yang pertama merencanakan berbagai alternatif tindakan yang dimungkinkan dilakukan, ya, merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini, kemudian mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa permasalahan belajar bisa terjadi di kelasnya, ya. Ya, jadi bisa jadi begitu semuanya jawabannya adalah semua itu benar. Ya, jadi saya ingatkan lagi ini alternatif saja kalau memang Bapak Ibu semuanya tidak tahu jawabannya. Oke, kemudian Bapak Ibu semuanya, tip yang selanjutnya adalah kita harus mampu menentukan atau mencari kata kunci dari soal tersebut, Bapak Ibu semuanya. Ya. Contoh di sini, Bapak Ibu semuanya. Dalam suatu teori menyebutkan bahwa kecerdasan seorang anak menurun dari orang tuanya. Ya. Di awal sudah saya jelaskan, biasanya kata kunci itu di awal dan di akhir kalimat biasanya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Dalam soal teori menyebutkan bahwa kecerdasan seseorang anak menurun dari orang tuanya. Oke, ini yang pertama. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu semuanya. Ini kan berdasarkan situasi ya, bukan ini apa bukan kalimat, tapi ini pertanyaan ya, bukan kalimat di soal. Nah, ini berarti di sini kan mulainya terakhir adalah setelah ditelusuri bahwa orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga, ya. Jadi kata kuncinya ada di awal dan di akhir. Di awal, kecerdasan seorang anak menurun dari orang tuanya. Nah, di sini kan orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga. Jadi memang orang tuanya, ayahnya atau ibunya memang ini ya, eh, sama seperti anaknya. Berarti dengan adanya hal seperti ini, Bapak semuanya, ya, berarti ini sudah termasuk teori etologi atau etnis Bapak Ibu ya. Ini kan kalau misalkan untuk teori psikoanalitis ya, secara psikologis Bapak Ibu ya, menganalisa. Kemudian untuk teori perilaku dan belajar pasti sudah sangat bukan. Kemudian teori kognitif juga bukan karena pengetahuan. Nah, kemudian yang teori ekologi bukan karena ini adalah ekosistem ya. Jadi yang tepat adalah teori etologi ya, Bapak Ibu. Di sini kan menurun dari orang tua ya. Jadi Bapak Ibu alternatifnya jika memang Bapak Ibu kepepet ya silakan Bapak Ibu bisa menelaah atau meneliti dari apa namanya pertanyaan, yaitu dari deskripsi yang awal dan akhir. Itu adalah kata kunci biasanya Bapak Ibu. Oke, next ya Bapak Ibu ya, lanjut. Nah ini dia ya. Hal tersebut bahwa orang tua tersebut memang sering mengikuti perlombaan juga. Baik, lanjut Bapak Ibu semuanya. Di sini ketika kita diminta menentukan ya, tentukan bagian pertama dan terakhirnya ya. Jadi biasanya ada step by step soal Bapak Ibu semuanya. Tadi juga mungkin sama ya seperti bagaimana kita menurutkan karya ilmiah atau misalkan kita menentukan atau mengurutkan sintak-sintak pembelajaran ya. Jadi ya alternatifnya adalah kita juga bisa melihat untuk bagian pertama dan terakhir. Contoh di sini Bapak Ibu, di sini diberikan pernyataan tentang rongga dada. Ya, ini gambarnya. Ya, ini satu, dua, tiga, empat, ada empat. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya alternatifnya Bapak Ibu bisa melihat, misalkan nomor satu, ya tadi Bapak Ibu paham, nomor satu adalah tulang rusuk. Ya, kemudian yang keempat adalah tulang tajuk pedang. Kita cek di sini Bapak Ibu semuanya. Tulang apa namanya rusuk ya. Berarti
Jawabannya ada di A dan B. Yang C, D, E-nya itu salah. Ya, kita cek lagi yang terakhir di sini ternyata adalah tajuk pedang. Ya, berarti jawabannya ada di option A. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu, ya silakan Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif tersebut ya. Tapi Bapak Ibu untuk menguatkannya dicek lagi, dicermati lagi. Ya, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita latihan Bapak Ibu semuanya. Kita bareng-bareng. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, sedikit tips dan triknya. Sekarang kita aplikasikan Bapak Ibu ya ke dalam contoh soal. Baik, di sini saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lain tampak terpengaruh oleh pernyataan itu dan mulai terlihat gelisah. Nah, respon Anda terkait hal ini adalah, baik Bapak Ibu semuanya, kira-kira Bapak Ibu jawabannya yang mana Bapak Ibu? E. Oke, yang lain Bapak Ibu semuanya? A. Yang A. Oh, SIM yang A. E. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, ini biasanya di soal ini memang Bapak Ibu, untuk soal-soal itu Bapak Ibu semuanya kebanyakan adalah aplikatif dan implementasi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi walaupun Bapak Ibu pelajarannya matematika, kemudian bahasa Inggris ya ataupun yang lain ya, guru kelas dan sebagainya, itu pertanyaannya ya rata-rata tipenya seperti itu ya, aplikatif kemudian juga dihadapi dengan suatu permasalahan Bapak Ibu ya. Jadi enaknya, gampangnya PPG ini ya soal-soalnya ya aplikatif dan implementasi ya. Cuman ya memang perlu penalaran yang sangat signifikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini perhatikan ketika seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi ya, kemudian mengatakan pada pembelajaran bahwasanya dia membosankan dan membuat ngantuk. Nah, di sini peserta didik yang lain tampak terpengaruh oleh pernyataan. Perhatikan secara tidak langsung ya Bapak Ibu semuanya, kondusivitas di dalam kelas itu pasti tidak akan kondusif Bapak Ibu ya. Pasti yang lainnya ya Bapak Ibu semuanya, siswa yang lainnya pasti akan terpengaruh ya. Berarti secara tidak langsung ini adalah masalah yang besar Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang besar di dalam kelas, maka seyogyanya kita langsung to the point ya, kita langsung to the point dan langsung menyelesaikannya secara tepat dan tepat Bapak Ibu ya. Contoh misalkan untuk yang A, di sini kita menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak. Nah, ini pasti lama banget Pak Ibu semuanya ya. Ini kan anak sudah gundah, sudah ribut dan sebagainya. Masa sih kita membuka diskusi kelas ya? Jadi ini tidak efisien. Kemudian yang B, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. Ini juga tidak efisien Bapak Ibu semuanya. Jadi eh, untuk menyelesaikan ya suatu permasalahan di dalam studi kasus ya atau implementasi mengerjakan UTBK ini adalah dengan cepat tepat Bapak Ibu, cepat tepat ya. Kita lanjut. C. Mengabaikan komentar peserta didik tersebut dan Pak Arbes melanjutkan pembelajaran geografi sesuai modul ajar yang telah dibuatnya. Ya, ini pasti akan lebih kacau nantinya. Kemudian meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah mempelajari geografi. Ini juga pasti ya lama, tidak kondusif. Nah, sekarang yang E, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini secara langsung Bapak Ibu ya, berarti ini sudah cepat dan tepat ya. Jadi supaya kegiatan pembelajarannya kondusif, ya berarti Pak Ardes alangkah baiknya menegur langsung kepada peserta didik tersebut karena memang eh, kondusivitas kelas itu sudah tidak memungkinkan lagi. Ya berarti harus langsung ya kepada target permasalahannya.
Berarti betul ya, jawabannya adalah yang E. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Menginstruksi dengan mengatakan bahwa pembelajaran kita mengolah kelas jika terdapat gangguan yang berat. Jadi, menangani gangguan secepatnya, mengembalikan suasana kelas agar kembali kondusif. Jadi, tadi jawabannya betul ya Bapak Ibu, jawabannya adalah E. Oke. Nah, ini permasalahan yang sama, tapi penanganan berbeda Bapak Ibu. Nah, baik. Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Ya, jadi di sini antara peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu, coba Bapak Ibu semuanya, kira-kira mana jawabannya? Akan Bapak Ibu sambil dibaca. Kira-kira yang mana Bapak Ibu semuanya? Jawabannya A, B, C, D, E. C. Yang mana Bu? Yang E. Yang lainnya? Baik Bapak Ibu semuanya, ini semuanya jawaban ada nilai-nilainya Bapak Ibu semuanya ya. Ada 1, 2, 3, sampai 5. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimal ya tentunya Bapak Ibu semuanya eh, kita memilih jawaban yang paling tepat ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang lain, yang mana? C, Pak. Jawaban terbaik. Yang mana Pak? Yang C, Oke, jawaban Pak. terbanyak. Yang yang C. Pak, karena lihat dari fokus pembelajar pada awal kata awalan fokus pada pembelajaran. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu ya sebentar ini. Nah, tadi kan saya lupa. Nah, ini kan tadi jawabannya adalah E Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu semuanya lihat di sini. Ternyata jawaban yang E ini kalau kita cermati ini adalah jawaban yang paling panjang Bapak Ibu ya. Oke, lihat di sini Bapak Ibu semuanya. Jawaban yang paling panjang ya. Jadi ya memang ya percaya tidak percaya memang ya seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Dan itu juga ketika saya mengerjakan tahun kemarin-kemarin KPPG ya saya cari yang jawaban yang ketika ragu saya ambil aja cara jawaban yang paling panjang. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira yang mana Bapak Ibu jawabannya? Ya kalau kita lihat jawaban yang paling panjang yang mana Bapak Ibu? Yang C C. ya, Ibu ya. Oke. Baik kita cermati Bapak Ibu ya bareng-bareng dulu ya. Nah di sini Bapak Ibu, oke. Nah di sini saling berbisik-bisik ya. Berarti kalau saling berbisik-bisik ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah kita mengelola kelas ya Bapak Ibu semuanya. Di sini berarti masalahnya
tidak sebesar yang tadi Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi itu kan siswa secara terang-terangan ngomong langsung ke kita, ya berarti dan di situ kan sudah terlihat bahwasannya kelas sudah tidak kondusif lagi. Tapi ini kan hanya berbisik-bisik Bapak Ibu ya. Berarti kan kalau yang namanya berbisik-bisik itu berarti kan ya secara tidak langsung ya bisalah kita tangani ya dengan ya secara baik-baik ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalkan yang A, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, yang C, Bapak Ibu, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat non-verbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Kemudian yang D, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan, setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Ya. Yang E, menjelaskan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan, setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin secara tidak langsung itu pernah kita lakukan ya ketika anak ada yang berbisik atau ngobrol ya. Mungkin kita walaupun kita di depan atau bilang, "Hey," gitu kan. Atau kita belum tahu namanya, biasanya kalau SMA kan banyak siswanya ya atau SMP juga ya. Ya kita misalkan shoot aja dan sebagainya atau kita menghampiri, kita apa namanya pegang pundaknya dan sebagainya, pasti dia akan paham ya. Jadi ya secara tidak langsung ya jawabannya tepat adalah yang C Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita mendekati peserta didik tersebut sambil tetap terus menjelaskan ya. Lalu kepada mereka menggunakan isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Jadi kita ya tidak usah memperingatkan secara langsung ya supaya teman-temannya tahu Bapak Ibu ya. Dan kita juga ya tidak usah apa namanya berbisik-bisik kepada mereka ya. Karena memang ini apa namanya termasuk masalah yang memang ya tidak terlalu berat Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ada masalah yang tidak terlalu berat ya kita meminimalisir Bapak Ibu untuk penyelesaiannya seperti itu. Dan ketika kita dicek Bapak Ibu semuanya, lihat di sini ternyata memang di sini jawabannya paling panjang Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya paling panjang yaitu C. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir, bagaimana tidak bingung? Peserta didik ditanya-tanya diam, mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dan lainnya. Tindakan Pak Dani yang tepat adalah, baik kira-kira mana Bapak Ibu yang tepat jawabannya? Yang C. Yang C. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Ada di tryout nih. Ada tidak Bapak ya? Oke. Jadi ini saya ambil dari tryout. Ini saya dari tahap 1. Berarti tahap 2 dan 3 juga sama ya Pak ya? Bagaimana Bapak Ibu? Jawabannya yang mana? Oke, betul ya Bapak Ibu semuanya ya. Jawaban yang betul adalah yang C. Menyebutkan nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Di sini adalah clue-nya Bapak Ibu semuanya, kata kuncinya. Peserta didik ditanya hanya diam. Ya. Mereka sama sekali tidak berani berucap. Berarti di sini perlu penanganan langsung, cepat dan tepat, Bapak Ibu. Contoh di sini. A. Meminta peserta didik keluar untuk mencuci muka. Ya, ini kan tidak nyambung Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan siswanya ngantuk mungkin nggak bisa keluar untuk mencuci muka. Ini kan Pak Yani mengharapkan siswanya agar aktif Bapak Ibu. Oke, kemudian yang B, memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Ya. Nah, di sini saja kan peserta didik ditanya hanya diam.
ya. Ya apalagi ya sama saja mungkin ketika diberikan kesempatan untuk bertanya ya pasti mereka juga tetap diam Bapak Ibu ya. Jadi tidak ngaruh ataupun tidak ngefek. Nah, untuk yang D, meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaannya. Ya, ini kan meminta peserta didik untuk menuliskan, ya, bukan untuk berbicara, ya, menuliskan. Berarti ini sudah pasti bukan jawabannya. Kemudian membentuk kelompok dan peserta didik diminta untuk diskusi kelompok. Ini juga bukan Bapak Ibu ya. Jadi yang tepat adalah menyebutkan nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian. Ya, ini akan mengakibatkan penanganan yang cepat dan tepat Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah C, ya, betul. Baik, lanjut Bapak Ibu semuanya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik, guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Ya, baik Bapak Ibu, mana jawabannya? A, B, C, D, Bapak Ibu, jawabannya yang mana? Yang C. Yang C, oke. Bapak Ibu yang lain, jawabannya mana Bapak Ibu? Atau boleh Bapak Ibu memberikan jawaban? E. Yang E, ada yang E, oke. C, Pak. Ada yang mana Pak? C? Ya. Oke, C. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Ada yang B, guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Baik, Bapak Ibu saya ulang lagi. Untuk menjawab soal-soal di dalam UTBK ini adalah kita akan mencari jawaban yang cepat dan tepat ya solusinya. Baik, kita bahas Bapak Ibu ya. Untuk yang A, meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. Ya ini kan nyambung Bapak Ibu ya. Ini kan membersihkan papan tulis. Yang terlihat aktif itu kan ya siswa dalam proses pembelajarannya. Ya. Kemudian yang B, guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Ini lama juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita menggali permasalahan, ya pasti kita menemukan permasalahan. Kemudian ketika permasalahan sudah disampaikan kepada peserta didik, maka otomatis mereka akan mencari jawabannya atau berdiskusi dengan rekan-rekannya, ya pasti lama juga Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang C, peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Ini bisalah jadikan jawaban. Lanjut yang D, menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Ya, menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Ya, berarti ini kan yang bekerjanya adalah gurunya. Ya, berarti kan guru menunjukkan beberapa gambar, bukan siswanya. Berarti ini tidak aktif. Kemudian, melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Oke, yang E juga bisa ya dijadikan jawaban. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu semuanya, tarikan antara C dan E. Nah, di sini melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Oke, kalau kita melibatkan banyak media pembelajaran, boleh misalkan media dari YouTube, internet, buku dan sebagainya. Ya, berarti di situ siswa masih berproses Bapak Ibu, ya. Masih berproses supaya mereka aktif. Sementara dalam untuk menjawab kata kuncinya adalah kita harus menanggulangi ini dengan cepat dan tepat. Cepat ya. Nah, berarti yang C Bapak Ibu yang bertepat. Peserta didik satu peserta, ya. Jadi kalau misalkan kita menunjuk peserta didik satu persatu, ya. Misalkan di mana apa namanya dalam peta misalkan benua Eropa ya benua Asia dan sebagainya atau negara A, B dan C berarti secara tidak langsung peserta didik itu langsung aktif Bapak Ibu semuanya ya langsung aktif ya dan kalau kita cek Bapak Ibu semuanya jawabannya di sini yang C adalah jawaban yang paling panjang ya Bapak Ibu semuanya oke kita lanjut Bapak Ibu ya
Jadi selain yang C memang tepat, Bapak Ibu, karena memang secara langsung anak itu akan langsung aktif ya dan berkolaborasi. Dan ini juga ternyata jawabannya adalah yang paling panjang ya di antara A, B, dan E. Baik, Bapak Ibu semuanya, lanjut ya. Ini mah materi gampang ya. Lanjut lagi aja yang penalaran. Nah, di sini lanjut Bapak Ibu semuanya. Di sini jawabannya adalah klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Ya, berarti Bapak Ibu semuanya untuk klik jawaban benar atau salah, ini jawabannya adalah minimal 2, maksimal 4 kebanyakan. Maaf, maksimal 3 Bapak Ibu. Ya, maksimal 3. Ya, jadi tidak lebih dari 3 Bapak Ibu. Baik, kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu ya untuk jawaban yang benar atau salah. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun, ada satu siswa, Tania, yang memiliki kemampuan rendah dan keinginannya yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktik berbicara. Oke, berikut ini adalah langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tania. Ya, berarti ini cerita yang benar ya Bapak Ibu ya, bukan yang salah. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya kita cek Bapak Ibu, kira-kira mana jawaban yang paling tepat antara A, B, C, D, E? A. Yang A, oke, yang lain Bapak Ibu? A. A. Yang A, oke, yang lain? Ingat Bapak Ibu semuanya, tadi sudah saya jelaskan, untuk klik pilihan benar atau salah, Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan nilai yang maksimal, jawabannya jangan 1. Ya, minimal 2 Bapak Ibu. Oke, kita cek Bapak Ibu ya di sini. Yang A, membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktik bercerita di depan kelas. Oke, betul ya, bisa jadi ya. Oke, kita kunci. Yang A juga bisa dijadikan jawaban. Kemudian yang B, membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau berkelompok. Ya, ini juga bisa ya Bapak Ibu ya, supaya jadikan nanti mereka bisa lebih aktif lagi. Ya, jadi kan untuk yang A, B ini kan secara tidak langsung siswa itu berperan aktif. Nah, dan siswa sebagai aktornya ya, sebagai subjeknya di sini. Nah, kemudian yang C, memberikan pemahaman tentang pentingnya kemauan berbicara. Ini tidak efektif ya, karena di sini tidak ada praktek langsung Bapak Ibu. Ingat, saya ingatkan lagi untuk menjawab ya jawaban dari pertanyaan ini kita mencari solusi yang cepat Bapak Ibu dan tepat. Ingat cepat, penanganan yang cepat. Kalau misalkan memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara, ya berarti kita menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya berbicara dan sebagainya. Nah itu belum tentu mereka akan aktif Bapak Ibu. Ya, ini berarti bertele-tele gurunya. Yang D, memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD agar Tania lebih nyaman belajar. Ya, kalau kita memberikan beragam media pembelajaran dan LKPD, nanti yang ada dia mungkin lebih malas, lebih, aduh, banyak sekali ini media yang harus saya pelajari dan sebagainya. Ya akhirnya dia akan lebih berpikir, udahlah, malas dan sebagainya. Ya, jadi ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian yang E, memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Ya, ini juga kurang tepat juga yang memberikan penjelasan tentang bercerita yang mudah dan efektif. Ya, jadi untuk jawaban yang tepat, maaf Bapak Ibu suara saya terdengar nggak ya? Ini soalnya keterangan jaringannya tidak stabil. Suara saya masih jelas nggak Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, jadi di sini Bapak Ibu semuanya, jawaban yang paling tepat ya karena memang siswa langsung di sini berkolaborasi dan siswa langsung eh, apa namanya melakukan langsung di sini siswanya, berarti ya benar adalah A dan B Bapak Ibu ya. Membangun rasa percaya diri, memberikan beberapa contoh video
anak sedang praktik bercerita di depan kelas, ketika saya langsung main bersama secara berpasangan. Jadi jawabannya adalah A dan B. Ya, jadi pilihannya A dan B. Kita cek Bapak Ibu jawabannya. A dan B lagi-lagi jawabannya yang paling panjang ya, Ibu semuanya. Ya, jadi ya benar tidak benar juga ternyata memang betul ya Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang panjang. Jadi untuk meyakinkan nanti benar enggak ya jawaban ini, Bapak Ibu pahami dulu mana yang sesuai, dan cek, ah ini ternyata jawabannya panjang-panjang, berarti yakinlah, percaya diri ini jawabannya ya. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan ada pilihan benar atau salah, berarti jawabannya lebih dari satu ya Bapak Ibu ya, maksimal tiga. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Pak Harun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolah adalah, ya, kira-kira mana Bapak Ibu jawaban yang paling tepat? D. D Ya, gimana, Coach? yang mana Bu? D. Yang E? D. 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 Oh, D, D. D. Oke. D. Cari jawabannya panjang ya Bu ya. Pak. Ini ada nggak Bu di soal TO yang ini? Tidak ada. Nggak ada ya. Ini saya ambil dari soal TO yang apa namanya tahap satu. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ya kita lihat dulu ya, kita telah dulu masing-masing option. Yang A bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas rokok untuk peserta. Kemudian untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan peserta didik. Ya bisa jadi juga ya, karena kan pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Kemudian untuk melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru dimulai. Ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang E ya dulu ya, tadi kan Bapak Ibu jawabannya D. Mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik di satuan pendidikan. Ya, ya ini juga bisa. Ya. Nah sekarang kita ke yang D. Untuk koordinasi proses pembelajaran yang aman-nyaman dan menyenangkan serta menghindarkan warga sekolah dari unsur-unsur tindakan kekerasan. Ya, berarti untuk yang D ini, untuk poin A, B, C, dan E sudah ada di option D Bapak Ibu semuanya. Di sini sudah lengkap sekali jawabannya di sini. Ya sudah bisa mewakili antara A, B, C, dan E. Ya, berarti jawabannya adalah D. Ya, ya secara kita lihat Bapak Ibu yang tadi sudah saya tips yang saya jelaskan, ternyata yang D lagi-lagi jawabannya yang paling panjang. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau memang jawaban di sini apa namanya kok benar-benar semua, Bapak Ibu semuanya cari saja jawaban yang paling lengkap Bapak Ibu ya, yang bisa mewakili option yang lainnya. Ya. Dan ini ternyata juga jawabannya yang paling panjang Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, ini juga sama Bapak Ibu jawaban yang lebih dari satu Bapak Ibu ya. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didik kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapai harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan yang berpusat pada peserta didik, ya, yaitu ya. Nah ini kan kalau misalkan kita juga semuanya, ini kan kita harus paham ya kata kuncinya. Nah ini kan kata kunci kan saya sudah dari awal, kata kunci biasanya dari awal atau dari akhir, ya, dari deskripsi ataupun cerita. Berarti ini kata kuncinya di akhir Bapak Ibu ya. Guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik, ya. Berarti di sini kita lihat Bapak Ibu semuanya, mana pernyataan-pernyataan dari option A, B, C, D, E itu mana yang berpusat kepada peserta didik. Baik, Bapak Ibu kira-kira yang mana Bapak jawabannya?
Berarti ini jawabannya lebih dari satu Bapak Ibu ya. A, Oke. B, dan D. A, B, dan D. A, D, dan E. A, B, dan D. A, B, dan D. Oke. Baik, yang lain Bapak Ibu. Ini perasaan B, ada di tryout soalnya nih. B sama D, ya ada di tryout betul. Oh, ada di tryout ya Bapak Ibu. Dan D. Atau boleh Bapak Ibu di chat room saja lah. Suaranya saya kurang jelas soalnya. Silakan Bapak Ibu boleh di chat room. Untuk menulis jawaban di chat room Bapak Ibu. B dan D. Oke, B, C, E. B dan D. Oke, kebanyakan B dan D ya Bapak Ibu ya. Oke. B, D. Oke, kebanyakan jawaban B. Berarti udah pasti ya, betul ya. B, D. Kemudian juga di sini saya lihat yang D ya. Berarti yang D betul. Ya, ini kan tadi juga kan saya udah kasih tip Bapak Ibu ya, bahwasannya kita cari jawaban kalau yang seperti memilih urutan-urutan, cari jawaban yang polanya banyak. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu polanya kebanyakan ada B, D ya. Berarti yakin B dan D ini adalah tepat ya. Tapi sekarang kita coba ya Bapak Ibu semuanya, kita saya di close ya. Oke. Baik, Bapak Ibu kita bahas Bapak Ibu yang A ya. Di sini guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan ya. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang A, pasti sudah pasti bukan Bapak Ibu ya. Karena di sini guru tersebut melakukan sistem pembelajaran yang dulu-dulu ya Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini berarti bukan berpusat kepada peserta didik. Karena di sini guru tersebut hanya memberikan tugas, kemudian dikumpulkan. Berarti siswanya tidak aktif. Berarti yang A itu bukan. Baik, kemudian Bapak Ibu, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberi soal, menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi. Nah, berdiskusi. Ya, berarti kemudian setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi. Nah, ini ditambah lagi penguatan presentasi. Ya, terakhir guru memberikan penguatan materi. Nah, ini sudah pasti Bapak Ibu semuanya, ini jawabannya masuk ya. Kemudian yang C, guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan. Nah, ini pembelajaran yang dulu-dulu Bapak Ibu ya. Ini bukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Berarti yang C bukan. Yang D, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga, kemudian setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Nah, berdiskusi berarti ada berpusat ya Bapak Ibu peserta didik. Kemudian setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapinya. Terakhir guru memberikan penguatan materi. Nah, yang D juga masuk Bapak Ibu ya. Baik, yang E, guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan. Nah, berarti di sini juga salah satunya masuk Bapak Ibu, karena di sini berpusat kepada peserta didik, ya, siswanya aktif Bapak Ibu. Kemudian siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Nah, ini tanggapan juga siswanya aktif. Setelah selesai, guru memberikan penegasan. Berarti Bapak Ibu jawabannya adalah B, D, E. Ya, tadi Bapak Ibu yang bilang apa?
yang menjawab BD memang sudah betul, pasti betul ya. Nah, berarti ini ditambah nilainya adalah E ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, mungkin ketika Bapak Ibu kok saya nih apa namanya kecil-kecil apa kurang-kurang itu kan ketika studi kasus karena memang jawaban Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang kurang tepat ataupun kurang gitu kan ya. Ya mungkin diibaratkan ketika Bapak Ibu memilih B dan D itu misalkan apa namanya nilainya itu Bapak Ibu semuanya misalkan nilainya 5 atau 7 misalkan ya. Sedangkan ketika Bapak Ibu memilih B, D itu nilainya 10. Nah, itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita cek lagi Bapak Ibu sistem jawaban panjang pendeknya Bapak Ibu ya. Kita cek Bapak Ibu ya di sini untuk yang paling panjang kita cek yang B. Nah, ini kan B 1 2 3 ya 3 baris panjang juga Bapak Ibu ya. Yang D juga sama 3 baris panjang juga. Yang E sama 3 baris panjang juga. Ya, jadi B dan D ini jawabannya adalah panjang-panjang Bapak Ibu. Ya. Jadi secara tidak langsung memang ya ternyata dari berbagai soal kemudian absen jawaban ternyata jawaban-jawaban yang panjang adalah jawabannya Bapak Ibu ya. Yaitu mungkin bisa jadikan nanti tips dan trik Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu mengerjakan jawaban yang Bapak Ibu notabene ya bingung untuk menentukan jawaban mana yang paling tepat. Baik Bapak Ibu, sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, kita berdiskusi Bapak Ibu, baik nanti tentang persiapan, nanti ketika pas UTBK dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu semuanya kebanyakan hari Sabtu Minggu ya? Apa? Ya Sabtu Minggu ya? Ada yang hari Senin Selasa Bapak Ibu? Saya Pak hari Senin jam 1. Senin, berarti ya. Saya tanggal 21, Coach. Tanggal 21 hari apa Bu? Hari Selasa? Hari Kamis jam 8 pagi. Oh, sampai hari Kamis juga. Soalnya waktu tahap kemarin itu hanya 4 hari. Jadi hari apa namanya? Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti sekarang sampai ada hari ini ya, hari apa? Kamis. Karena memang sekarang lumayan banyak juga sih Bapak Ibu ya pesertanya ya, tahap 3. Pak, mohon maaf bertanya. Ya, boleh silakan Bu. Tadi saya sudah simulasi yang untuk UP. Nah, tiba-tiba tadi dari awal berjalan lancar sampai di akhir tetapi kan tadi kan simulasi aja jadi jawabannya itu hanya nggak terlalu benar, yang penting klik oh ya udah lancar gitu semuanya. Nah tiba-tiba setelah Jun itu HP itu tiba-tiba mati. Nah baiknya gimana ya Pak? Dan itu juga udah saya lakukan Bu. Saya pas apa namanya UP, saya itu gagal pas apa UP pertama saya itu gagal. Gagalnya di situ. Jadi tiba-tiba HP saya itu mati. Jadi saya itu lost contact sama pengawas. Apa namanya? Bahkan saya katanya pengawas itu saya lost contact 15 menit lebih ya, mau 20 menit ya. Karena saya nggak tahu dan di situ saya ya ongkong aja itu saya ngerjain gitu kan ya. Nah, akhirnya pas saya sudah mau ini apa namanya sudah mau selesai, saya cek ke ini ke HP saya, lah kok nggak ada ini mati. Nah akhirnya saya dicas dulu jalanin, pas di ini kan Pak Indra kemana katanya tuh, ini sudah hampir 15 menit lebih gitu kan. Nah akhirnya ya saya udah adalah kayak sih saya udah gak bener nih, ya bener aja saya nggak lulus kayak gitu. Dan ini dirasakan oleh kelas saya juga Bapak Ibu yang tahap 2. Beliau kalau beliau sih nggak mati, cuman karena ini loss jaringannya koneksinya. Nah Bapak Ibu semuanya kalau memang Bapak Ibu nggak ada lagi HP, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan HP Zoom ya berbarengan menjadi WiFi, ya alangkah baiknya dicas saja Bapak Ibu HP-nya ya, dicas saja HP-nya itu nggak apa-apa kok kalau dicas. Saya waktu apa namanya
retaker keduanya saya dicas karena memang saya waktu HP-nya cuma satu kan ya, dicas sekali dicas aja supaya saya nggak mau terulang lagi untuk kayak kemarin-kemarin, akhirnya saya dicas. Alhamdulillah ketika dicas ya lancar gitu kan. Apa namanya, nggak mati gitu HP-nya ya. Ataupun juga ya kalau bagus sih Bapak Ibu semuanya, kalau memang Bapak Ibu nggak pakai WiFi, lebih baik sih Bapak Ibu menggunakan HP-nya dua ya. Jadi nanti HP yang satu itu buat khusus WiFi, WiFi yang nanti buat ke laptop sama ke Zoom ya. Nah nanti untuk yang HP yang satunya yang buat Zoom ya khusus buat Zoom aja kayak gitu. Paling itu alternatifnya Bu, kalau memang supaya lebih enak dan lebih efisien ya, seperti itu. Dan itu juga ya, kita juga kalau pengen lebih efektifnya ya di antara dua HP itu ya kalau bisa mah ada kuotanya gitu kan, dua-duanya barangkali nanti ada trouble dari HP yang satunya atau yang lagi zoomnya gitu kan, nanti kan bisa dipakai gitu. Dan ini biasanya Bapak Ibu semuanya, durasi waktu ketika kita ada trouble itu 10 menit Bapak Ibu maksimalnya ya. Kalau misalkan lebih dari 10 menit ya sudah, nanti bisa jadi kita dianggap gugur Bapak Ibu, kayak saya ya, kayak saya dianggapnya Bapak Ibu gugur. Kalau dianggap gugur ya udah berarti tidak lulus UTBK-nya, UKPPG-nya. Karena kalau misalkan lebih dari 10 menit itu dianggapnya kita melakukan kecurangan Bapak Ibu ya. Jadi sistem menganggapnya kita melakukan kecurangan. Jadi alangkah baiknya dia dari sekarang Bapak Ibu semuanya, bahkan Bapak Ibu di tahap 2 Bapak Ibu semuanya, itu kan mereka itu dari kebanyakan eh, tahap 2 itu dari luar Jawa Bapak Ibu semuanya, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya, dari Nias, itu mereka itu apa namanya, minim sekali Bapak Ibu semuanya jaringan listriknya. Bahkan kalau ada juga sendat-sendat jaringan listriknya. Akhirnya saya menyarankan, udah Bapak Ibu, untuk amannya Bapak Ibu silakan saja sewa hotel, kata saya tuh, sewa hotel, ya. Jadi sewa hotel ya hitung-hitung kita nyewa wifi Bapak Ibu dalam satu hari itu, ya. Kalau di hotel kan enak Bapak Ibu semuanya, wifi sudah terjamin, kemudian ada AC-nya ya, dan pasti itu tidak ada ya, untuk treble 98% lah ya, karena memang akan ada genset di hotel-hotel tersebut ya. Jadi ketika itu di tahap 2 saya menyarankan, jadi Bu, alternatifnya gak apa-apa Bapak Ibu nyewa hotel saja di situ ya. Toh di situ juga pasti enak nyaman ya. Ada wifi-nya, ada AC-nya. Jadi kita juga lebih fokus untuk mengerjakannya. Nah, mungkin itu Bu alternatifnya ya, supaya kita lebih fokus dan mempersiapkannya lebih maksimal. Baik, Pak. Terima kasih atas solusinya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi. Pak, maaf satu lagi. Untuk Iya. yang tadi saya lihat itu lihat ada beberapa informasi, tapi itu tidak tahu ya itu hoax atau tidak. Bahwa peningkatan ketidaklulusan itu meningkat katanya dari tahap 1 ke tahap kedua. Tetapi yang saya mau tanyakan, apakah dari LPK tersebut itu menghubungi kita dan memberitahu nilai yang mana yang kurang atau bagaimana ya? Saya sih yakin pesimis bahwa kita lulus semua gitu. Biasanya ini Bu, apa namanya tuh, untuk yang ini kan nilai itu ada dua Bapak Ibu ya. Nilai dari LPTK sama nilai dari Kemendikbud. Nah, ini untuk yang nilai dari Kemendikbud itu berarti yang tertulisnya itu pure dari Kemendikbud yang mengeluarkan atau menghasilkan nilainya. Sedangkan untuk LPTK itu mereka itu hanya menilai dari proses ya, proses Bapak Ibu melakukan ini. Seperti mungkin ada LPTK yang meminta untuk mengumpulkan modul-modul ya Bapak Ibu ya, modul-modul atau LKLK dari modul dari PM yang Bapak Ibu harus kerjakan. Adapun juga yang tidak. Nah, terus ada juga yang hanya melihat dari modul ajar, perangkat ajar, dan video pembelajarannya gitu. Nah, itu biasanya itu kan di UKIN Bapak Ibu ya. Nah, jadi
kalau UKIN itu pure dari LPTK yang menilainya, kemudian kalau untuk yang apa namanya tuh UTBK berarti dari Kemendikbud. Nah, itu biasanya nanti di PMM itu memang betul untuk yang tahap 1 itu nanti biasanya ya ada perbaikan ya. Contoh misalkan ada pokoknya di situ ada warna-warnanya katanya Bapak Ibu. Misalkan ada warna kuning, hijau atau apa dan sebagainya di PMM-nya gitu. Saya juga belum belum lihat sih Bapak Ibu. Nah, di situ ada perbaikan. Nah, itu biasanya yang perbaikan perbaikan itu dari LPTK. Berarti di situ biasanya nilai UKIN-nya kurang biasanya. Entah dari modulnya ataupun dari videonya ya. Nah, itu biasanya nanti apa namanya? Kita suruh mengerjakan ulang kalau tidak salah ya. Entah dari memperbaiki dari tadi kasusnya atau mengerjakan ulang UTBK-nya. Nah, itu ya bermacam-macam Bapak Ibu semuanya. Tapi biasanya sih untuk yang ulangnya itu buat nambah-nambah nilai itu dari studi kasus sih Bapak Ibu ya, dari studi kasus. Jadi makanya memang betul untuk yang studi kasus itu ya selain ya memang untuk yang jumlah jumlah karakter atau kata itu kan walaupun 500 itu kan tidak difokuskan ke situ juga. Tapi yang nilai itu yang tingginya itu adalah bagaimana kita apa namanya menggali permasalahan itu, kemudian menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat dan tepat gitu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai UTBK itu kan dilanjutkan dengan penilaian UKIN Bapak Ibu ya. Nah, nanti biasanya Bapak Ibu standby saja apa namanya HP-nya ya. Biasanya nanti kalau ada yang kurang-kurang, tim penguji itu akan menghubungi kita Bapak Ibu ya melalui WA ataupun via telepon gitu kan. Contoh misalkan ada yang kurang jelas misalkan di dalam videonya atau misalkan videonya nggak bisa dibuka linknya terkunci ataupun juga misalkan modul ajarnya juga sama tidak bisa terbuka terkunci. Nah, itu biasanya nanti pihak panitia ya atau pengawas itu akan menghubungi kita Bapak Ibu semuanya kayak gitu. Ya memang biasanya memberikan kesempatan itu paling LPTK sih Bapak Ibu, kalau Kemendikbud itu tidak memberikan kesempatan untuk apa meremedial istilahnya kayak gitu. Biasanya dari LPTK untuk memperbaiki nilai-nilai kita. Makanya nanti ketika dicek mungkin ada warna hijau, kuning, merah dan lain sebagainya. Saya juga kurang paham karena di grup saya aman-aman semuanya, nggak ada warna-warna kayak gitu gitu kan, karena memang alhamdulillah untuk yang tahap 1 dan 2 itu ya tidak ada permasalahan gitu kayak gitu. Paling itu Budi ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Boleh di chat room Bapak Ibu barangkali bertanya. Barangkali Bapak Ibu jaringannya gangguan, nge-lag dan sebagainya. Jika ingin bertanya boleh di chat room dulu nggak apa-apa. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup Bapak Ibu untuk Zoom kali ini? Sepertinya cukup Pak, tapi diberikan kesimpulan Pak. Boleh, boleh. Bentar. Screenshot dulu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya. Bentar. Yang penting Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yakin, optimis ya. Pokoknya yang penting hadirkan dalam diri Bapak Ibu semuanya keyakinan, optimis bahwasanya Bapak Ibu bisa
ya, melaluinya bisa mengerjakan. Sebentar, dari Bu Dini ada yang nanya. Oke, Bu Dini, Pak, saya mau tanya nilai saat tryout itu berdasarkan apa ya? Sudah merasa benar, tapi kok nilainya tetap sedikit. Tadi ya Bu Dini sudah saya jelaskan bahwasanya setiap eh, apa namanya itu option itu jawabannya ada nilai-nilainya dan memang jawabannya mirip-mirip ya. Dikala kita ini benar menurut saya. Nah, tetapi ketika kita merasa benar, di situ ada mungkin jawaban yang lebih benar, yang lebih banyak nilainya ya. Ya, tadi sudah saya ini juga jelaskan, pokoknya ketika kita mau memilih jawaban, carilah jawaban Bapak Ibu semuanya apa namanya yang mengarahkan kepada kepentingan umum Bapak Ibu ya, buat orang lain ya, kepada instansi kita, jangan buat diri kita sendiri gitu. Ya, walaupun memang pada idealnya itu suatu hal yang memang tidak mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin pemikiran Bapak Ibu menolak untuk hal tersebut. Tapi ya gimana lagi? Karena sistem ataupun jawaban ya paling besar adalah berpihak kepada orang lain ataupun yang umum seperti itu. Jadi jikalau memang Bapak Ibu merasa saya sudah benar dan sebagainya, ya berarti pasti ada jawaban yang lebih benar. Terus tadi juga kan di jawaban itu kan tidak ada beberapa jawaban yang pilihan, yaitu tidak hanya satu jawaban Bapak Ibu ya, ada dua tiga jawaban. Ya mungkin bisa jadi ketika di situ jawabannya harus memilih jawaban lebih dari satu, Bapak Ibu hanya memilih satu atau hanya memilih dua jawaban tersebut, padahal jawabannya tiga, kayak gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi Udini ya, mempengaruhi nilai yang kurang maksimal. Mungkin itu Bu Nini ya. Jadi yang terpenting coba aja Bu ya, kita latihan terus tryoutnya. Pasti semakin kita banyak latihan, nanti kita akan menemukan mana jawaban yang tepat biasanya seperti itu. Itu mungkin Bu Nini. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, benar Bapak Ibu semuanya. Cukup? Cukup Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu kesimpulannya, yang penting Bapak Ibu harus yakin eh, apa yang Bapak Ibu lakukan, usaha yang Bapak Ibu lakukan, saya yakin tidak akan sia-sia Bapak Ibu semuanya. Ya, tetap percaya diri, tetap optimis bahwasanya ini adalah mungkin adalah perjuangan terakhir Bapak Ibu di dalam rangkaian PPG ini dan menentukan Bapak Ibu semuanya lulus atau tidaknya. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Karena ketika Bapak Ibu tidak lulus, ya berarti Bapak Ibu akan mengulangi retakernya seperti tahun depan ya dengan sesi berikutnya. Kemudian perbanyak Bapak Ibu, perbanyak pelatihan, TO-nya diulang-ulang terus. Jadi ketika Bapak Ibu mengulang-ulang terus, saya yakin pasti nilainya akan maksimal nantinya ya. Dan itu sudah dilakukan oleh tahap 1 dan tahap 2 Bapak Ibu ya. Karena soal-soalnya itu di tahap apa namanya tahap 1 dan 2 itu soalnya tipenya sama ya. Kemudian ada juga beberapa soal yang ada pada DTO ya, ditulis ulang. Sama persis Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya tetap dalam kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai stres
ya. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu minta doa restu kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan terutama yang terpenting yang orang tuanya masih ada, minta restu dari orang tua, ya. Minta maaf kepada mereka bahwasanya Bapak Ibu akan ujian. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, ketika kita minta restu, minta maaf kepada orang-orang yang sekiranya kita merasa pernah punya salah, maka di situ beban-beban itu akan hilang Bapak Ibu semuanya, dan kita akan apa ya, akan tenang, akan fresh, dan yakin bahwasanya mereka juga pasti akan berdoa buat kita semuanya, dan itu akan menjadikan satu kekuatan yang sangat besar Bapak Ibu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.